Desa itu nggak pernah benar-benar ramai, tapi juga nggak bisa dibilang sepi. Siang hari diisi suara ayam, anak-anak kecil yang lari-larian tanpa alas kaki, sama ibu-ibu yang ngobrol di depan rumah sambil ngupas sayur. Malamnya, lebih sunyi. Cuma suara jangkrik, angin yang lewat di sela pohon bambu, sama kadang suara aneh yang gak jelas asalnya dari mana. Di salah satu rumah sederhana yang dindingnya masih setengah papan, tinggal keluarga Rini. Rumah itu gak besar, tapi cukup buat mereka bertiga, Rini, ibu, dan adiknya. Ayahnya kerja serabutan, kadang ada, kadang enggak. Kalau lagi sepi kerjaan, dia lebih sering duduk di teras, ngelamun sambil ngerokok. Rini itu anak pertama. Umurnya sekitar 22 tahun. Kalau dilihat sekilas, dia bukan tipe yang bakal bikin orang langsung nengok 2 kali. Wajahnya biasa aja, kulitnya agak gelap karena sering kena matahari, rambutnya panjang tapi jarang dirawat. Bukan jelek, tapi juga nggak pernah dianggap cantik. Dan justru itu yang pelan-pelan bikin semuanya berubah. Awalnya cuma hal kecil. Obrolan tetangga. Candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi lama-lama, kata-kata itu nempel di kepala Rini. Si Rini kalau dirawat dikit mungkin bisa lah ya. Atau sih, kalah jauh sama si Dina anak Pak Lurah, itu MH udah kayak artis. Ya gimana, dari sananya juga biasa aja. Rini selalu pura-pura nggak dengar. Dia senyum, kadang malah ikut ketawa. Tapi setiap malam, pas dia lagi sendirian di kamar, kata-kata itu balik lagi. Diputar ulang. Lebih keras. Lebih tajam. Dia sering duduk di depan cermin kecil yang digantung miring di dinding kamarnya. Cermin itu udah agak buram, ada bagian yang retak halus di pojoknya. Tapi tetap cukup buat nunjukin wajahnya dengan jelas. Dia menatap dirinya lama. Kadang dia pegang pipinya, narik sedikit, seolah berharap bentuknya bisa berubah. Kadang dia rapihin rambutnya, nyoba berbagai gaya, tapi ujung-ujungnya dilepas lagi. Gak ada yang beda, gumamnya pelan. Suatu sore, waktu matahari mulai turun dan langit berubah jadi jingga, Rini lagi bantu ibunya nyapu halaman. Beberapa ibu-ibu tetangga lagi duduk gak jauh dari situ, ngobrol sambil ketawa-ketawa. Seperti biasa, topiknya gak jauh-jauh dari orang. Kemarin si Dina katanya dilamar orang kota. Loh? Serius? Pantesan aja, cantik gitu sih. Bedalah ya sama yang lain. Rini gak nengok. Tapi tangannya berhenti sebentar. Sapu di tangannya diam, ujungnya nyentuh tanah tanpa digerakkan. Ibunya sempat melirik, tapi gak bilang apa-apa. Obrolan itu lanjut, makin lama makin berisik, sampai akhirnya salah satu dari mereka nyeletuk sambil setengah berbisik tapi cukup keras buat kedengeran. Ya namanya juga rezeki muka. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, rasanya kayak ditusuk pelan-pelan. Malamnya, Rini gak langsung tidur. Dia duduk lagi di depan cermin. Kali ini lebih lama dari biasanya. Lampu kamar yang redup bikin bayangan wajahnya terlihat beda, kadang seperti orang lain. Apa benar semuanya cuma soal muka? Bisiknya pelan. Di luar, angin mulai kencang. Tirai tipis di jendela bergerak pelan, bunyinya gesek-gesek halus. Rini gak terlalu peduli. Pikirannya lagi penuh. Hari-hari berikutnya mulai terasa beda. Rini jadi lebih sering memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Cara mereka diperlakukan. Cara orang melihat mereka. Dia sadar, orang cantik memang diperlakukan beda. Lebih diperhatikan. Lebih dihargai. Bahkan hal kecil yang mereka lakukan selalu dipuji. Sementara dia, kalau dia dandan dikit, paling cuma dibilang, tumben. Kalau dia diam, dibilang jutek. Kalau dia senyum, dianggap biasa. Perasaan itu pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan cuma minder lagi, tapi keinginan. Keinginan buat berubah. Bukan sekadar jadi lumayan, tapi jadi seseorang yang bikin orang lain iri. Suatu hari, dia ketemu temannya, Sari, di warung kecil pinggir jalan. Mereka ngobrol santai, awalnya cuma bahas hal biasa. Tapi entah kenapa, topiknya berbelok ke hal yang gak biasa. Lu pernah gak sih kepikiran pengen jadi beda banget? Tanya Rini tiba-tiba. Sari ketawa kecil. Maksudnya? Ya, jadi lebih cantik. Lebih dari yang sekarang. Sari diam sebentar, lalu nyengir tipis.
Kalau cantik biasa sih bisa, tapi kalau yang instan, ya ada sih caranya. Rini langsung nengok. Cara apa? Sari nggak langsung jawab. Dia lihat kanan kiri dulu, seolah memastikan nggak ada yang dengar. Lalu dia mendekat sedikit. Lu pernah dengar soal susuk? Rini langsung terdiam. Dia pernah dengar. Tapi cuma sekilas. Cerita-cerita yang selalu dibungkus sama bisikan dan larangan. Itu, beneran ada? Tanya Rini pelan. Sari ngangkat bahu. Katanya sih, ada. Dan hasilnya, nggak main-main. Obrolan itu nggak berlangsung lama. Tapi cukup buat ninggalin sesuatu di pikiran Rini. Malamnya, dia balik lagi ke cermin. Tapi kali ini, cara dia melihat dirinya beda. Bukan lagi sekadar menilai, tapi membandingkan. Membayangkan. Seolah ada versi lain dari dirinya, yang lebih cantik, lebih sempurna. Kalau emang ada cara, gumamnya lirih. Angin malam kembali masuk lewat celah jendela. Lampu kamar sempat berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Rini tetap duduk di situ. Nggak bergerak. Keinginan itu sekarang bukan cuma sekadar pikiran lewat. Dia mulai tumbuh. Diam-diam. Dan entah kenapa, rasanya nggak mau hilang. Pikiran itu terus nempel di kepala Rini, bahkan waktu dia lagi ngelakuin hal-hal biasa. Lagi nyuci baju, lagi masak, bahkan waktu dia lagi ngobrol sama ibunya. Semua terasa kayak ada yang kurang fokus. Setiap dia ngelihat pantulan dirinya, di air, di kaca jendela, atau di sendok, selalu ada rasa nggak puas yang muncul. Seolah-olah ada suara kecil di dalam dirinya yang terus bisik, kamu bisa lebih dari ini. Hari itu, matahari lagi panas-panasnya. Rini lagi duduk di bangku kayu depan warung Bu Saminah, nunggu es teh yang dia pesan. Sari tiba-tiba datang, duduk di sebelahnya sambil ngos-ngosan. Panas banget sumpah, keluh Sari sambil ngibas-ngibasin tangannya ke wajah. Rini cuma senyum tipis. Tapi matanya langsung fokus ke Sari. Entah kenapa, hari itu Sari kelihatan beda. Lebih segar. Lebih menarik. Lu kenapa sih? Kok diliatin gitu? Sari nyengir. Rini agak kaget, terus pura-pura santai. Gak, cuma ngerasa lu beda aja hari ini. Sari ketawa kecil. Beda gimana? Ya, kayak lebih, ya gitu deh, jawab Rini, agak ragu nyari kata yang pas. Sari gak langsung jawab. Dia malah nyengir tipis, lalu minum es tehnya pelan. Ada jeda beberapa detik yang bikin suasana jadi agak aneh. Kalau gue bilang, gue tahu cara biar jadi beda banget, lu percaya nggak? Ucap Sari akhirnya, suaranya diturunin. Rini langsung nengok. Jantungnya entah kenapa jadi berdetak lebih cepat. Cara apa? Sari melirik kanan kiri lagi, kebiasaan yang mulai Rini sadari setiap kali topiknya berubah jadi agak nggak biasa. Susuk, bisik Sari. Kata itu langsung bikin Rini merinding sedikit. Walaupun cuaca lagi panas, ada sensasi dingin yang lewat di punggungnya. Lu serius? Tanya Rini pelan. Sari ngangguk. Serius. Gue kenal orang yang pernah pasang. Hasilnya, beda banget. Dulu biasa aja, sekarang? Banyak yang ngejar. Rini menelan ludah. Tangannya tanpa sadar menggenggam gelas es tehnya lebih erat. Tapi, itu kan serem ya, katanya, setengah ragu. Sari mengangkat bahu. Serem sih tergantung, lu berani apa enggak? Kalimat itu bikin Rini diam. Berani, atau enggak? Emang, semua susuk sama? Tanya Rini lagi, pelan. Sari menggeleng. Enggak. Ada banyak jenis. Ada yang biasa aja, ada yang, ya gitu deh. Semakin kuat, biasanya semakin ada harganya. Rini langsung kepikiran satu hal. Harganya? Maksudnya duit? Sari ketawa kecil, tapi tawanya kali ini terasa beda. Gak seceria biasanya. Kalau cuma duit sih gampang. Ini bukan soal duit, Rin. Rini mulai ngerasa ada yang gak enak. Tapi di saat yang sama, rasa penasarannya justru makin besar. Terus, Sari mendekat sedikit, suaranya makin pelan. Ada satu jenis susuk yang katanya paling kuat. Tapi, nggak semua orang berani.
Rini menatap Sari lekat-lekat. Apa? Sari sempat diam sebentar, seolah mikir ulang mau ngomong atau enggak. Tapi akhirnya dia tetap lanjut. Susuk kain kafan. Udara di sekitar mereka terasa tiba-tiba lebih berat. Rini nggak langsung jawab. Dia cuma diam, mencoba mencerna kata-kata itu. Kain kafan, maksudnya, yang buat orang meninggal itu? Tanyanya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. Sari pelan-pelan mengangguk. Katanya, susuk itu beda. Bukan cuma bikin cantik, tapi bisa bikin orang jadi, nggak bisa dilawan. Tatapan aja bisa bikin orang nurut. Rini merinding lagi. Kali ini lebih jelas. Tapi, kenapa nggak semua orang berani? Sari menghela napas pelan. Karena, ada yang ikut. Rini langsung menegang. Ikut? Maksudnya gimana? Sari menatap Rini, ekspresinya nggak main-main lagi. Katanya sih, kain kafan itu bukan benda biasa. Itu udah pernah nempel di orang mati. Dan, ada yang nempel juga di situ. Angin tiba-tiba berhembus agak kencang, bikin plastik-plastik di warung berisik. Rini refleks menoleh sebentar, lalu balik lagi ke Sari. Lu percaya? Tanya Rini. Sari mengangkat bahu. Gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu, orang yang pakai itu, hidupnya nggak pernah sama lagi. Kalimat itu harusnya jadi peringatan. Harusnya. Tapi anehnya, yang Rini rasakan bukan takut. Melainkan, tertarik. Sejak obrolan itu, pikiran Rini makin gak bisa diam. Kata, susuk kain kafan, terus terngiang di kepalanya. Bahkan waktu dia lagi bantu ibunya di dapur, dia sempat bengong sampai hampir menjatuhkan piring. Rin, kamu kenapa sih dari tadi melamun terus? Tegur ibunya. Rini kaget. Gak apa-apa bu, capek aja. Ibunya cuma menghela napas, lalu lanjut masak. Tapi tatapan curiga sempat terlihat sekilas. Malamnya, Rini kembali ke kamar. Seperti biasa, dia duduk di depan cermin. Tapi kali ini, suasananya terasa beda. Lampu kamar yang redup bikin bayangan wajahnya terlihat lebih dalam, lebih tajam. Dia menatap matanya sendiri lama. Lama banget. Kalau benar bisa, bisiknya pelan. Dia membayangkan dirinya berubah. Wajahnya lebih bersih, lebih menarik. Orang-orang yang dulu meremehkan, tiba-tiba jadi memperhatikan. Bahkan mungkin iri. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi di saat yang sama, bayangan kata-kata Sari muncul lagi. Ada yang ikut. Rini menelan ludah. Beberapa detik, dia sempat ragu. Tapi kemudian dia menggeleng pelan, seolah mengusir pikiran itu. Ah, paling cuma cerita doang. Namun, jauh di dalam dirinya, dia tahu, dia mulai percaya. Angin malam kembali masuk lewat jendela. Kali ini lebih dingin. Tirai bergerak pelan, seolah ada yang menyentuhnya. Rini tetap duduk di depan cermin. Matanya nggak berkedip. Dan untuk pertama kalinya, keinginannya bukan lagi sekadar ingin berubah. Tapi ingin mencoba. Apapun caranya. Kalimat itu terus muter di kepala Rini, bahkan sampai dia nggak bisa tidur malam itu. Bolak-balik di kasur, matanya tetap melek, pikirannya jalan terus. Setiap dia merem, yang kebayang bukan mimpi, tapi bayangan dirinya yang berbeda. Lebih cantik. Lebih dilihat orang. Lebih diinginkan. Dan di balik semua itu, selalu ada satu kata yang muncul pelan-pelan. Susuk kain kafan. Pagi harinya, Rini bangun dengan mata agak sembab. Ibunya sempat nanya, tapi dia cuma jawab sekenanya. Habis itu dia langsung keluar rumah, pura-pura mau ke warung. Padahal, tujuannya bukan ke sana. Dia cari Sari. Butuh waktu agak lama sampai akhirnya dia nemuin Sari lagi duduk di bawah pohon dekat jalan kecil yang jarang dilewati orang. Ri, panggil Rini pelan. Sari nengok, agak kaget. Tumben pagi-pagi nyari gue. Rini gak basa-basi. Dia langsung duduk di samping Sari, wajahnya serius. Gue mau tahu. Sari mengernyit. Tahu apa? Rini menatapnya tajam. Soal susuk itu. Sari langsung diam. Senyum santainya hilang.
Dia kelihatan mikir beberapa detik, seolah nimbang-nimbang sesuatu. "Rin, gue cuma cerita, bukan ngajak," ucapnya pelan. "Tapi lu tahu kan tempatnya?" potong Rini cepat. Nada suaranya bikin Sari sedikit kaget. Ada sesuatu yang beda dari Rini sekarang, lebih nekat, atau mungkin lebih gelap. Sari menghela napas panjang. "Lu serius?" Rini langsung ngangguk tanpa ragu. Beberapa detik hening. Angin lewat pelan, daun-daun di atas mereka bergesek halus. Akhirnya Sari ngomong juga. "Ada, di pinggir desa. Dekat hutan kecil yang jarang dilewatin orang. Tapi tempatnya," dia berhenti sebentar, "gak enak." "Gak enak gimana?" Sari menatap lurus ke depan. "Pokoknya beda aja. Kayak, bukan tempat buat orang biasa datang." Rini gak menjawab. Tapi dari tatapannya, jelas dia gak mundur. Sore itu, Rini berangkat sendiri. Langit mulai gelap, matahari hampir tenggelam. Jalan yang dia lewatin makin lama makin sepi. Rumah-rumah warga mulai jarang, diganti sama pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat di kiri kanan. Langkahnya sempat ragu beberapa kali. Tapi dia tetap jalan. Semakin jauh, suasana makin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Angin berhembus pelan, tapi rasanya seperti ada yang ngikutin dari belakang. Rini sempat nengok. Gak ada siapa-siapa. Cuma perasaan, gumamnya pelan, walaupun jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Akhirnya, dia sampai di sebuah rumah kecil. Bangunannya tua. Dindingnya dari kayu yang sudah menghitam, sebagian hampir lapuk. Atapnya miring sedikit, seperti sudah lama gak diperbaiki. Di depannya ada pohon besar yang akarnya mencuat keluar tanah. Tempat itu terasa salah. Bukan cuma karena bentuknya, tapi karena suasananya. Sunyi banget. Bahkan suara jangkrik pun hampir gak ada. Rini berdiri beberapa detik di depan rumah itu. Kakinya sempat terasa berat, seperti ada yang nahan. Tapi kemudian dia menarik napas panjang. Dan mengetuk pintu. Tok tok, tok. Gak ada jawaban. Dia nunggu. Beberapa detik. Lalu mengetuk lagi, lebih pelan. Tok tok. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Pelan. Berderit panjang. Rini langsung mundur setengah langkah. Di dalam gelap. Cuma ada cahaya redup dari lampu minyak di pojok ruangan. Masuk. Suara itu muncul tiba-tiba. Serak. Dalam. Entah dari mana arahnya. Rini menelan ludah. Tapi dia tetap melangkah masuk. Begitu masuk, bau aneh langsung tercium. Campuran antara tanah basah, dupa, dan sesuatu yang amis. Matanya pelan-pelan menyesuaikan dengan gelap. Di dalam, banyak benda yang gak biasa. Botol-botol kecil berisi cairan aneh, kain-kain lusuh yang digantung, tulang-tulang kecil yang disusun di atas meja, dan simbol-simbol yang Rini gak ngerti. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua. Rambutnya panjang, putih semua. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam banget. Seolah bisa lihat sampai ke dalam pikiran orang. Kamu yang datang, ucapnya pelan. Rini gak tahu harus jawab apa. Dia cuma mengangguk. Pria itu menatapnya lama. Lama banget sampai Rini merasa gak nyaman. Kamu tahu tempat ini bukan untuk main-main? Tanyanya. Rini akhirnya buka suara. Saya mau pasang susuk. Pria itu langsung diam. Beberapa detik. Lalu dia tertawa kecil. Bukan tawa senang, tapi lebih ke arah mengejek. Semua orang datang ke sini dengan keinginan yang sama, katanya. Tapi nggak semua siap dengan akibatnya. Rini menggenggam tangannya sendiri. Saya siap. Belum tentu. Suasana jadi hening lagi. Pria itu berdiri pelan, lalu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi tiap langkah terasa berat. Jenis apa? Tanyanya. Rini sempat ragu. Tapi cuma sebentar. Kain kafan. Ruangan itu terasa langsung berubah. Lampu minyak sempat berkedip. Angin tiba-tiba masuk dari celah dinding, padahal semua tertutup. Pria tua itu berhenti melangkah.
Matanya menatap Rini lebih dalam dari sebelumnya. "Kamu tahu apa yang kamu minta?" Suaranya sekarang lebih rendah. Rini mengangguk, walaupun sebenarnya dia nggak sepenuhnya yakin. Pria itu menggeleng pelan. Susuk itu bukan cuma mempercantik. Itu mengikat. "Mengikat apa?" tanya Rini. Pria itu mendekat lagi, hampir berbisik di telinganya. "Yang sudah mati, dengan yang masih hidup." Rini merinding hebat. Tapi anehnya, dia nggak mundur. "Apa harganya?" tanya Rini, suaranya lebih pelan sekarang. Pria itu tersenyum tipis. "Nanti kamu tahu." Seharusnya itu cukup buat bikin siapapun mundur. Tapi tidak dengan Rini. Dia tetap berdiri di situ. Nggak bergerak. Nggak berubah pikiran. Beberapa menit kemudian, ritual dimulai. Lampu dimatikan, cuma tersisa cahaya lilin. Pria tua itu mengambil sesuatu dari kotak kayu, sepotong kain putih yang sudah menguning. Bau amisnya langsung terasa. Rini menahan napas. "Itu," bisiknya. "Kain kafan," jawab pria itu singkat. Rini duduk di lantai sesuai perintah. Tangannya dingin, jantungnya makin cepat. Pria itu mulai membaca sesuatu. Bukan bahasa yang Rini ngerti. Suaranya pelan, tapi terasa berat, seperti ditarik dari tempat yang jauh. Angin mulai berhembus lagi. Kali ini lebih kencang. Lilin-lilin bergoyang. Dan entah kenapa, Rini merasa seperti tidak sendirian. Seolah ada yang berdiri di belakangnya. Mengawasi. Menunggu. Tapi ritual itu sudah dimulai. Dan tidak ada jalan untuk berhenti. Kalimat itu seperti masih menggema di kepala Rini, bahkan setelah semuanya selesai. Dia nggak benar-benar ingat bagaimana ritual itu berakhir. Yang dia ingat cuma potongan-potongan kejadian, suara bisikan yang makin banyak, dingin yang menusuk sampai ke tulang, dan sesuatu yang seperti masuk ke dalam tubuhnya. Saat dia sadar, dia sudah berada di luar rumah itu. Langit sudah gelap. Udara malam terasa lembab. Entah berapa lama dia di dalam tadi. Rini berdiri diam beberapa saat, mencoba mengingat. Tapi kepalanya terasa berat. Kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, atau mungkin diganti. Dia menyentuh wajahnya pelan. Dingin. Aneh. Tanpa banyak pikir, dia langsung pulang. Sepanjang jalan, suasana terasa berbeda. Angin yang tadi dingin sekarang terasa lebih menusuk. Setiap langkahnya terasa ringan, tapi juga asing. Seolah tubuhnya bukan sepenuhnya miliknya lagi. Beberapa kali dia merasa seperti ada yang jalan di belakangnya. Tapi setiap dia nengok, gak ada siapa-siapa. "Udah selesai," bisiknya pelan. Tapi kenapa rasanya baru mulai? Sesampainya di rumah, semua sudah sepi. Lampu ruang tengah masih nyala redup. Ibunya mungkin sudah tidur, begitu juga adiknya. Rini langsung masuk ke kamar. Dan seperti ada sesuatu yang menariknya, dia langsung berdiri di depan cermin. Beberapa detik, dia cuma diam. Lalu pelan-pelan, matanya membesar. Wajah di depan cermin itu, masih dia. Tapi, beda. Kulitnya terlihat lebih halus. Lebih cerah. Bekas jerawat yang dulu samar sekarang hampir gak kelihatan. Matanya, terlihat lebih hidup, lebih tajam, seolah punya daya tarik yang aneh. Bibirnya terlihat lebih merah tanpa dia pakai apa-apa. Rini mendekat ke cermin. Tangannya menyentuh pipinya. "Ini, gue," bisiknya pelan. Jantungnya berdetak cepat. Tapi bukan karena takut. Karena kagum. Senyum pelan muncul di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa cantik. Keesokan paginya, perubahan itu makin jelas. Waktu Rini keluar rumah, beberapa tetangga yang biasa cuma sekilas nengok, sekarang malah berhenti dan menatap lebih lama. "Rin, itu kamu?" tanya salah satu ibu dengan nada nggak percaya. Rini cuma senyum kecil. "Iya, Bu." Ibu itu mendekat, matanya menyipit seperti memastikan. "Loh, kok kamu jadi beda banget sih? Kayak lebih cerah gitu." Yang lain mulai ikut mendekat. Suara bisik-bisik mulai terdengar. "Iya ya, cantik banget sekarang. Dulu nggak begini deh."
Rini menunduk sedikit, pura-pura malu. Tapi di dalam hatinya, ada rasa puas yang gak bisa dia sembunyikan. Akhirnya, semua orang melihatnya. Hari itu, kemanapun dia pergi, reaksinya sama. Orang-orang memperhatikan. Beberapa bahkan sengaja nyapa, padahal sebelumnya gak pernah. Laki-laki yang biasanya cuek, sekarang jadi lebih ramah. Ada yang tiba-tiba nawarin bantuan, ada yang sekadar cari alasan buat ngobrol. Rini menikmati semuanya. Setiap tatapan, setiap pujian, setiap perhatian. Semua yang dulu dia inginkan, sekarang jadi nyata. Tapi, perlahan, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Sore itu, waktu dia lagi duduk sendirian di kamar, dia kembali menatap cermin. Senyumnya masih ada. Tapi entah kenapa, terasa berbeda. Dia coba tersenyum lebih lebar. Pantulan di cermin ikut tersenyum. Tapi, ada yang gak pas. Seolah senyum itu, sedikit terlambat. Rini langsung berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Perasaan gue aja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia menggeleng pelan, lalu menjauh dari cermin. Malamnya, kejadian lain terjadi. Rini terbangun tiba-tiba. Gak ada suara. Gak ada mimpi buruk. Tapi dia merasa, ada yang salah. Dia duduk pelan di kasur. Ruangan gelap, cuma ada cahaya samar dari luar jendela. Dan di situ, dia sadar sesuatu. Tubuhnya terasa dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang dalam, seperti datang dari dalam tubuhnya sendiri. Dia memeluk dirinya sendiri. Tapi rasa dingin itu gak hilang. Malah semakin terasa. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Bisik. Pelan. Sangat pelan. Seperti suara seseorang yang ngomong dari jauh, tapi tepat di telinganya. Rini langsung menoleh. Gak ada siapa-siapa, bisiknya cepat. Tapi suara itu muncul lagi. Lirih, tidak jelas. Rini menutup telinganya. Cukup, katanya, agak gemetar. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Ruangan kembali sunyi. Tapi perasaan itu tetap ada. Keesokan harinya, orang-orang masih memuji dia. Masih menatap dia dengan kagum. Masih memperlakukan dia berbeda. Dan Rini tetap menikmati itu semua. Seolah kejadian semalam cuma hal kecil yang gak penting. Tapi sebenarnya, ada yang berubah. Bukan cuma di luar, tapi juga di dalam. Kadang, waktu dia lagi ngobrol sama orang, pikirannya tiba-tiba kosong beberapa detik. Kadang dia merasa seperti melihat dari luar tubuhnya sendiri. Dan yang paling aneh, tatapannya. Beberapa orang mulai menyadarinya. Rin, kamu lagi sakit ya? Tanya ibunya suatu malam. Rini mengernyit. Enggak kok bu. Tapi mata kamu, beda. Rini diam. Dia nggak tahu harus jawab apa. Malam itu, dia kembali ke cermin. Menatap dirinya lama. Cantik. Sempurna. Seperti yang dia inginkan. Tapi, di dalam pantulan itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang kadang muncul sekilas. Tatapan kosong. Senyum yang terlalu lebar. Dan perasaan bahwa yang dia lihat di cermin bukan sepenuhnya dirinya lagi. Perasaan itu terus nempel di kepala Rini, tapi anehnya, dia berusaha buat gak terlalu mikirin. Setiap kali bayangan itu muncul, tatapan kosong di cermin, senyum yang terasa bukan miliknya, dia selalu buru-buru mengalihkan pikiran. Selama orang-orang masih memujinya, selama dia masih jadi pusat perhatian, semua itu terasa seperti harga kecil yang layak dibayar. Tapi ternyata, yang berubah bukan cuma Rini. Rumah itu juga mulai berubah. Awalnya hal-hal kecil. Suatu malam, ibunya terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tengah. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Tek, 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 menyentuh lantai semen dingin. Ibunya membuka mata, masih setengah sadar. Rini, panggilnya pelan dari kamar. Gak ada jawaban. Suara langkah itu masih ada. Bahkan terdengar seperti mendekat ke arah kamar. Ibunya duduk pelan,
Jantungnya mulai berdebar. "Rini, kamu belum tidur?" tanyanya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Hening banget. Ibunya menelan ludah, lalu bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah hati-hati, dia membuka pintu kamar. Ruang tengah gelap. Cuma ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah jendela. "Gak ada siapa-siapa," gumamnya. Dia melihat ke arah kamar Rini. Pintunya tertutup. Pelan-pelan dia mendekat, lalu mengetuk. "Rin, kamu di dalam?" Beberapa detik, baru ada jawaban. "Iya, Bu," suara Rini terdengar dari dalam. Pelan. Datar. Ibunya mengernyit. "Tadi kamu keluar?" "Enggak." Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Ibunya diam sebentar, lalu mengangguk pelan walaupun Rini nggak bisa melihat. "Oh, ya udah, tidur lagi sana." Dia kembali ke kamar dengan langkah yang lebih cepat. Tapi malam itu, dia nggak bisa tidur lagi. Besoknya, suasana rumah terasa biasa lagi. Seolah kejadian semalam cuma hal kecil. Tapi kejadian itu mulai sering terulang. Bukan cuma langkah kaki. Pintu yang awalnya tertutup, tiba-tiba terbuka sendiri. Jendela yang sudah dikunci, mendadak berderit pelan seperti ada yang mendorong dari luar. Dan yang paling sering, hawa dingin. Bukan dingin karena angin malam biasa. Tapi dingin yang muncul tiba-tiba, bahkan di siang hari. Seperti ada sesuatu yang lewat, dan meninggalkan jejak. Adik Rini yang masih kecil mulai sering mengeluh. "Bu, dingin," katanya sambil memeluk dirinya sendiri, padahal cuaca lagi panas. Ibunya mulai gelisah. "Ah, mungkin kamu masuk angin," jawabnya, walaupun dalam hati dia nggak yakin. Suatu sore, waktu Rini lagi keluar, ibunya lagi nyapu ruang tengah. Tiba-tiba sapunya berhenti. Dia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Bukan suara. Bukan bayangan. Tapi perasaan yang jelas banget. Dia pelan-pelan menoleh. Kosong. Tapi hawa dingin itu masih ada. Dia buru-buru membaca doa dalam hati. "Gak beres ini," gumamnya. Malamnya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Pintu depan yang sudah dikunci rapat, tiba-tiba terbuka sendiri. Pelan. Berderit panjang. Kreek. Ibunya yang lagi di dapur langsung menoleh. "Siapa?" teriaknya refleks. Gak ada jawaban. Dia mendekat pelan, jantungnya berdetak kencang. Pintu itu benar-benar terbuka. Angin malam masuk, membawa hawa dingin yang langsung menyelimuti tubuhnya. Ibunya buru-buru menutup pintu lagi, menguncinya lebih kuat. Tangannya sedikit gemetar. Saat dia berbalik, dia melihat sesuatu. Di ujung ruang tengah. Seperti bayangan putih. Berdiri diam. Ibunya langsung membeku. Matanya mencoba fokus. Tapi dalam hitungan detik, bayangan itu hilang. Seolah nggak pernah ada. "Ya Allah," bisiknya, napasnya mulai nggak teratur. Sejak saat itu, ibunya mulai yakin. Ada sesuatu yang salah di rumah ini. Dan semua itu, mulai sejak Rini berubah. Malam itu, saat Rini pulang, ibunya memperhatikan anaknya lebih lama dari biasanya. Rini tetap terlihat cantik. Bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu di matanya, yang bikin ibunya merinding. "Kamu habis dari mana?" tanya ibunya pelan. "Biasa, Bu, main," jawab Rini santai. Ibunya mengangguk, tapi matanya nggak lepas dari wajah Rini. "Kamu nggak ngerasa ada yang aneh?" tanyanya lagi. Rini berhenti sebentar. "Aneh gimana?" Ibunya ragu sejenak, tapi akhirnya tetap ngomong. "Rumah ini sekarang beda." Rini terdiam. Beberapa detik. Lalu dia tersenyum. "Terlalu banyak pikiran, Bu?" Senyum itu terlihat manis. Tapi entah kenapa, ibunya merasa ada yang salah. Terlalu lebar. Terlalu kosong. Malam itu, saat semua sudah tidur, suara langkah kaki itu muncul lagi. Kali ini, lebih jelas. Lebih berat. Dan berhenti, tepat di depan kamar ini.
Di dalam kamar, Rini terbangun. Matanya langsung terbuka. Dia nggak terlihat kaget. Malah, seperti sudah menunggu. Perlahan, dia duduk di kasur. Senyumnya muncul lagi. Tipis. Dingin. Dan di luar pintu, sesuatu berdiri diam. Seolah menunggu untuk dipersilakan masuk. Sementara di dalam rumah itu, semua orang mulai tinggal bersama sesuatu yang tidak mereka undang. Awalnya mungkin cuma terasa janggal. Tapi sekarang, semuanya mulai kelihatan jelas. Gak bisa lagi dianggap perasaan doang atau halusinasi karena capek. Apapun yang ada di rumah itu, benar-benar ada. Dan pelan-pelan, dia mulai menunjukkan dirinya. Yang pertama berubah paling jelas adalah adik Rini. Anak itu biasanya ceria, suka lari-larian di halaman, dan kalau malam selalu nempel sama ibunya karena takut gelap. Tapi sekarang, dia sering duduk sendiri di sudut rumah, ngobrol pelan seperti lagi sama seseorang. Awalnya ibunya pikir dia cuma main pura-pura. Sampai suatu sore, ibunya nggak sengaja dengar. "Kamu jangan duduk di situ, nanti ibu marah," kata adik Rini pelan, sambil menatap ke arah kursi kosong di depannya. Ibunya yang lagi di dapur langsung berhenti gerak. Pelan-pelan dia mendekat, jantungnya mulai nggak enak. "Kamu ngomong sama siapa?" tanya ibunya. Adik Rini nengok, wajahnya polos. "Sama Mbak." Ibunya langsung merinding. "Mbak siapa?" Anak itu menunjuk ke kursi kosong. "Itu, yang pakai baju putih. Dia dari tadi di situ." Ibunya langsung menarik napas dalam. Tangannya dingin. Di kursi itu, gak ada siapa-siapa. "Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh," kata ibunya cepat, mencoba tetap tenang. Tapi anak itu menggeleng. Dia gak suka kalau ibu marah. Kalimat itu bikin suasana jadi berat. Ibunya langsung menarik anak itu menjauh, memeluknya erat. Sejak saat itu, adik Rini makin sering ngomong sendiri. Kadang ketawa pelan, kadang seperti berbisik. Dan yang paling bikin merinding, dia sering bilang hal-hal yang gak masuk akal. Dia bilang nanti semua bakal ikut dia. Ia bilang Mbak Rini udah janji. Ia bilang rumah ini sekarang bukan cuma punya kita. Ibunya mulai gak bisa menyangka lagi. Ada sesuatu yang ikut masuk ke rumah ini. Dan sesuatu itu, dekat dengan Rini. Ayah Rini yang biasanya gak terlalu peduli, juga mulai berubah. Awalnya dia cuma diam. Tapi suatu malam, dia tiba-tiba bangun dengan napas berat. Ibunya yang ada di samping langsung kaget. "Kamu kenapa?" tanyanya. Ayahnya menatap lurus ke depan. "Aku lihat, ada orang di ruang tengah." Ibunya langsung membeku. "Orang?" Ayahnya mengangguk pelan. "Perempuan, pakai putih." Jantung ibunya seperti berhenti sebentar. "Apa? Itu Rini?" Ayahnya langsung menggeleng. "Bukan." Jawabannya tegas. Cepat. Wajahnya gak kelihatan jelas. Tapi, dia berdiri di situ. Lama. Kayak nunggu. Ibunya mulai gemetar. Terus, aku panggil, tapi dia gak jawab. Cuma, pelan-pelan nengok ke arah kamar ini. Ruangan jadi sunyi. Hening banget. Sejak malam itu, ayahnya jadi sering duduk diam di teras. Ngerokok lebih banyak dari biasanya. Tatapannya kosong, seperti lagi mikirin sesuatu yang gak bisa dia jelasin. Tapi dia gak pernah cerita lagi. Seolah, dia gak mau ngakuin apa yang sebenarnya dia lihat. Sementara itu, ibunya mulai mengalami hal yang paling berat. Mimpi. Bukan mimpi biasa. Setiap malam, dia selalu mimpi yang sama. Dia berdiri di dalam rumah. Tapi rumah itu kosong. Sepi. Dan dingin. Dia jalan pelan, manggil nama anak-anaknya. "Nak! Rini!" Gak ada jawaban. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul sosok perempuan. Pakainya kain putih. Kotor. Basah. Perempuan itu berjalan pelan mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa berat. Ibunya mencoba mundur. Tapi kakinya gak bisa bergerak. Perempuan itu semakin dekat. Dan saat wajahnya mulai terlihat,
Kosong. Gak ada mata. Gak ada ekspresi. Cuma senyum tipis yang gak manusiawi. Ia sudah jadi milik kami. Suara itu muncul, tapi bukan dari mulut perempuan itu. Seperti langsung masuk ke kepala. Ibunya langsung terbangun. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan yang paling bikin dia takut, kadang dia masih bisa merasakan dingin dari mimpi itu, bahkan setelah bangun. Setiap malam. Tanpa jeda. Tanpa ampun. Rumah itu sekarang benar-benar berubah. Gak ada lagi rasa nyaman. Setiap sudut terasa diawasi. Setiap malam terasa lebih panjang. Dan setiap anggota keluarga mulai mengalami teror mereka masing-masing. Kecuali satu orang. Rini. Dia tetap seperti biasa. Atau setidaknya terlihat biasa. Dia masih tersenyum. Masih keluar rumah. Masih menikmati perhatian orang-orang. Tapi di rumah, dia jadi lebih sering diam. Lebih sering mengurung diri di kamar. Dan kadang, terdengar seperti berbicara pelan. Bukan di telepon. Bukan sama orang lain. Tapi, seperti menjawab sesuatu. Suatu malam, ibunya memberanikan diri mendekat ke kamar Rini. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, dia melihat Rini duduk di depan cermin. Sendirian. Tapi, bibirnya bergerak. Seperti sedang berbicara. Ibunya menahan napas. Dia mencoba mendengar. Iya, aku tahu. Nanti, sabar. Semuanya bakal selesai. Suara Rini pelan. Lembut. Tapi cara dia ngomong, bukan seperti dirinya yang biasa. Ibunya langsung mundur perlahan. Jantungnya berdetak keras. Dia nggak berani masuk. Nggak berani memanggil. Karena untuk pertama kalinya, dia merasa anaknya mungkin sudah tidak sendiri lagi. Dan sesuatu yang ada bersamanya mulai mengambil alih sedikit demi sedikit. Awalnya Rini nggak mau mengakuinya. Dia masih mencoba meyakinkan dirinya kalau semua yang terjadi itu cuma perasaan. Cuma efek samping dari kecapean, dari pikiran yang terlalu penuh. Tapi semakin hari, semakin susah buat dia menyangkal. Karena yang dia rasakan sekarang, bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Malam itu, Rini terbangun tiba-tiba. Gak ada suara. Gak ada mimpi buruk. Tapi tubuhnya terasa aneh. Dia langsung duduk, napasnya agak berat. Tangannya refleks menyentuh lengannya sendiri. Dan di situ, dia merasakannya. Ada sesuatu bergerak. Pelan. Seperti ada yang merayap di bawah kulitnya. Rini langsung menarik tangannya. Apaan sih? Bisiknya panik. Dia menatap lengannya dalam gelap. Gak ada apa-apa. Kulitnya terlihat normal. Tapi sensasi itu masih ada. Gerakan halus, seperti sesuatu hidup di dalam sana. Dia menggosok lengannya keras-keras. Stop, stop, gumamnya. Beberapa detik, sensasi itu hilang. Rini menarik napas panjang, mencoba tenang. Cuma perasaan, cuma perasaan. Tapi jauh di dalam dirinya, dia tahu itu bukan. Hari berikutnya, kejadian lain terjadi. Rini bangun pagi, tapi bukan di tempat tidur. Dia duduk di lantai ruang tengah. Lampu masih mati. Pintu depan sedikit terbuka. Rini langsung berdiri, kebingungan. Gue, ngapain di sini? Dia mencoba mengingat. Terakhir yang dia ingat, dia tidur di kamar. Tapi sekarang dia ada di sini. Dan yang lebih aneh, kakinya kotor. Seperti habis jalan keluar rumah. Rini langsung menutup pintu cepat-cepat. Jantungnya mulai berdegup kencang. Gue keluar? Kapan? Gak ada jawaban. Sejak saat itu, hal-hal aneh makin sering terjadi. Kadang dia kehilangan waktu. Beberapa jam hilang tanpa dia sadar. Kadang dia menemukan dirinya di tempat yang berbeda. Di dapur, di depan rumah, bahkan sekali, dia berdiri di dekat sumur belakang, menatap ke dalam dengan kosong. Dia nggak ingat bagaimana dia sampai di sana.
Dan setiap kali itu terjadi, ada satu perasaan yang selalu ikut. Perasaan bahwa dia tidak sendirian di dalam tubuhnya. Suatu sore, saat dia lagi duduk di kamar, sensasi itu datang lagi. Lebih kuat. Kali ini bukan cuma di lengan, tapi di punggung. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah kulitnya, naik perlahan ke arah leher. Rini langsung berdiri. Tangannya meraba punggungnya sendiri, panik. Keluar, keluar, bisiknya, hampir nangis. Dia lari ke cermin. Membalikkan badan, mencoba melihat. Gak ada apa-apa. Tapi dia bisa merasakannya. Jelas banget. Gerakan itu berhenti, tepat di tengkuknya. Dan untuk beberapa detik, semuanya diam. Sunyi. Lalu, dia melihat sesuatu di cermin. Matanya. Tatapannya berubah. Kosong. Dingin. Dan tanpa dia sadari, bibirnya tersenyum. Pelan. Lebar. Rini langsung mundur. Bukan gue, katanya cepat, napasnya kacau. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Tapi senyum itu masih terasa. Seolah bukan dia yang mengendalikannya. Seolah ada yang lain yang sedang mencoba menggunakan tubuhnya. Malamnya, kejadian yang lebih parah terjadi. Rini terbangun, tapi kali ini bukan di rumah. Dia berdiri di jalan kecil dekat hutan. Langit gelap. Angin dingin. Dan di depannya, ada sesuatu. Sosok perempuan. Pakai kain putih. Kotor. Basah. Rini membeku. Dia nggak tahu harus lari atau diam. Tapi tubuhnya nggak bergerak. Seolah bukan miliknya. Perempuan itu perlahan mendekat. Langkahnya pelan. Setiap langkah terasa berat. Dan saat dia semakin dekat, Rini bisa melihat wajahnya. Kosong. Pucat. Tapi matanya menatap langsung ke arah Rini. Atau ke dalam Rini. Kamu sudah jadi tempatku. Suara itu terdengar jelas. Bukan di telinga, tapi di kepala. Rini ingin teriak. Tapi nggak bisa. Tubuhnya kaku. Dan perlahan, dia merasakan sesuatu masuk. Bukan secara fisik, tapi seperti meresap. Mengisi. Mengambil ruang. Rini langsung tersentak bangun. Dia sudah di kamar. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia langsung melihat tangannya. Gemeteran. Dan di situ, dia sadar sesuatu. Sensasi itu masih ada. Lebih kuat dari sebelumnya. Bukan cuma bergerak, tapi hidup. Rini menatap cermin lagi. Dan kali ini, dia nggak bisa mengelak lagi. Tatapan di sana bukan cuma miliknya. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sekarang berbagi tempat di dalam dirinya. Air mata mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, Rini merasa takut. Bukan sama dunia luar. Bukan sama orang lain. Tapi dengan tubuhnya sendiri. Karena dia mulai sadar. Dia bukan lagi satu-satunya yang tinggal di dalam sana. Dan yang lain itu, perlahan, mulai merasa lebih nyaman. Seolah, itu memang tempatnya sekarang. Perasaan itu yang bikin Rini akhirnya nggak bisa pura-pura kuat lagi. Dia mulai sering ngurung diri di kamar, jarang keluar, bahkan untuk sekadar makan bareng keluarga pun dia menghindar. Setiap kali ada yang memanggil, dia cuma jawab singkat. Datar. Kadang bahkan gak jawab sama sekali. Ibunya jelas sadar. Ini bukan sekadar perubahan sikap. Ini sesuatu yang lebih dalam. Dan sebagai seorang ibu, naluri itu gak pernah salah. Malam itu, setelah kejadian demi kejadian yang makin gak masuk akal, ibunya duduk sendirian di dapur. Lampu minyak kecil jadi satu-satunya penerangan. Tangannya saling menggenggam, gemetar pelan. Ada yang salah, ini bukan Rini, gumamnya lirih. Dia ingat semua yang terjadi belakangan ini. Langkah kaki malam hari. Pintu terbuka sendiri.
Anak bungsunya yang ngomong sama, teman, tak terlihat. Suaminya yang lihat sosok perempuan. Dan yang paling bikin dia takut, Rini sendiri. Tatapan kosong itu. Senyum yang terasa asing. Dan bisikan-bisikan yang pernah dia dengar dari balik pintu kamar. Ibunya menelan ludah. Ini bukan cuma gangguan, katanya pelan. Akhirnya, dia memutuskan sesuatu. Besok pagi, dia keluar rumah lebih awal dari biasanya. Tanpa bilang ke siapapun. Dia jalan ke ujung desa, ke tempat yang jarang didatangi orang. Ke rumah seseorang yang katanya ngerti hal-hal seperti ini. Orang-orang di desa biasa menyebutnya, orang tua yang ngerti. Rumahnya kecil, agak terpisah dari yang lain. Dikelilingi pohon-pohon tua. Suasananya sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong, lebih seperti sunyi yang mengawasi. Ibunya sempat ragu berdiri di depan rumah itu. Tapi dia ingat wajah Rini. Dan dia mengetuk pintu. Tok, tok. Gak lama, pintu terbuka. Seorang pria tua muncul. Rambutnya putih semua, wajahnya penuh keriput. Tapi matanya tajam. Seolah langsung tahu apa yang dibawa seseorang tanpa perlu banyak tanya. Kamu datang, karena bukan lagi sekadar takut, katanya pelan. Ibunya langsung kaget. Dia belum sempat ngomong apa-apa. Saya butuh bantuan, ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. Pria tua itu menatapnya beberapa detik, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Di dalam, suasananya nggak jauh beda dari rumah dukun yang didatangi Rini dulu. Bau dupa samar, beberapa benda aneh tergantung di dinding, dan suasana yang terasa berat. Ibunya duduk dengan gelisah. Lalu dia mulai cerita. Semua. Dari perubahan Rini, kejadian di rumah, sampai hal-hal yang dia lihat dan rasakan sendiri. Pria tua itu mendengarkan tanpa memotong. Sampai akhirnya, dia menghela napas panjang. Kamu terlambat datang, katanya pelan. Ibunya langsung pucat. Maksudnya? Pria itu menatap lurus ke matanya. Anakmu sudah terikat. Kalimat itu jatuh seperti beban berat. Ibunya langsung menggeleng cepat. Gak, masih bisa kan? Masih bisa dilepas? Pria itu diam sebentar. Kalau ini susuk biasa, mungkin. Ibunya menelan ludah. Kalau bukan? Pria itu menatap lebih dalam. Dia pakai apa? Ibunya ragu sejenak. Tapi akhirnya dia bilang. Kain, kafan. Ruangan itu langsung terasa lebih dingin. Pria tua itu memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi dengan ekspresi yang berubah. Lebih serius. Lebih berat. Itu bukan sekadar susuk, katanya pelan. Ibunya mulai gemetar. Itu perjanjian. Perjanjian? Ulang ibunya, suaranya hampir hilang. Pria itu mengangguk. Kain kafan bukan benda sembarangan. Itu pernah membungkus orang mati. Dan dalam beberapa ilmu, itu dipakai sebagai pengikat. Mengikat apa? Tanya ibunya cepat. Roh. Jawaban itu bikin napas ibunya tercekat. Susuk itu bukan cuma mempercantik, tapi juga membuka jalan. Supaya sesuatu dari sana bisa masuk ke sini. Ibunya langsung menggeleng. Gak mungkin. Tapi itu yang terjadi. Suasana jadi hening. Ibunya mencoba mencerna semuanya, tapi rasanya terlalu berat. Terus, apa yang diinginkan? Tanyanya pelan. Pria tua itu nggak langsung jawab. Dia menunduk sebentar. Lalu bicara dengan suara yang lebih dalam. Pengganti. Ibunya langsung menatapnya. Pengganti apa? Nyawa. Satu kata itu cukup buat menghancurkan semuanya. Ibunya langsung berdiri. Gak mungkin. Anak saya cuma mau jadi cantik, bukan? Semua yang pakai itu gak pernah cuma dapat cantik, potong pria itu tegas. Ibunya terdiam. Tangannya gemetar hebat. Satu tubuh jadi pintu. Tapi yang masuk butuh lebih dari sekadar tempat. Pria itu menatapnya lurus. Dia butuh kehidupan. Ibunya mulai menangis. Jadi, apa yang akan terjadi?
Pria itu menghela napas panjang. Biasanya, bukan cuma satu orang. Ibunya langsung lemas. "Rumahmu sudah ditandai." Kalimat itu terasa seperti vonis. Orang-orang di dalamnya, satu persatu akan diambil. Sampai cukup. Ibunya nggak bisa bicara lagi. Air matanya jatuh tanpa henti. "Terus, Rini?" tanyanya akhirnya. Pria itu diam lama. Kalau tubuhnya sudah sepenuhnya dikuasai. Dia berhenti. Ibunya menunggu dengan napas tertahan. "Dia bukan lagi anakmu." Sunyi. Hening banget. Seolah dunia berhenti sebentar. Ibunya jatuh terduduk. Tangannya menutup wajahnya sendiri. "Ya Allah." Pria tua itu menatapnya dengan tatapan berat. "Masih ada satu cara, tapi risikonya besar." Ibunya langsung mengangkat kepala. "Apapun, saya mau." Pria itu menggeleng pelan. "Kamu mungkin harus memilih siapa yang tetap hidup." Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, ibunya sadar bahwa ini bukan lagi soal menyelamatkan, tapi tentang siapa yang akan dikorbankan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Ibu Rini sepanjang perjalanan pulang. Langkahnya terasa berat, pikirannya penuh, dadanya sesak seperti ditindih sesuatu yang gak kelihatan. Dia bahkan gak sadar kapan sampai di depan rumah. Rumah itu terlihat sama seperti biasa. Tapi sekarang, dia tahu. Di dalamnya, bukan lagi tempat yang aman. Dia membuka pintu perlahan. Kreek. Suasana langsung terasa beda. Dingin. Bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke dalam. "Ibu?" Suara adik Rini terdengar dari ruang tengah. Ibunya menoleh. Anak itu duduk di lantai, sendirian. Tapi, dia nggak benar-benar sendirian. Dia sedang menatap sesuatu di depannya. Kosong. "Ibu, dia nungguin dari tadi," kata anak itu pelan. Ibunya langsung merinding. "Siapa?" Anak itu menunjuk ke arah sudut ruangan. "Itu?" Ibunya nggak berani lihat. Dia langsung menarik anaknya, memeluknya erat. "Nggak ada siapa-siapa, jangan ngomong gitu lagi," katanya cepat, walaupun suaranya sendiri gemetar. Tapi anak itu menggeleng pelan. "Ada, Bu, dia lagi senyum." Kalimat itu belum selesai. Tiba-tiba, "Braaak." Suara keras dari dapur. Seperti ada sesuatu yang jatuh. Ibunya langsung kaget. "Ayah kamu di mana?" tanyanya cepat. "Di kamar." Belum sempat ibunya bergerak. "Duar." Suara lain menyusul. Kali ini dari kamar. Ibunya langsung lari, menarik anaknya ikut. Pintu kamar terbuka lebar. Di dalam, ayah Rini terjatuh di lantai. Kursi di sampingnya terbalik. "Apa yang terjadi?" teriak ibunya. Ayahnya menatap dengan wajah pucat. "Dia ada di sini." Ibunya langsung tahu. "Di mana?" Ayahnya menunjuk ke arah pintu. Pelan. Dengan tangan gemetar. Ibunya menoleh. Dan untuk pertama kalinya, dia melihatnya. Sosok perempuan. Berdiri di ambang pintu. Diam. Tingginya hampir menyentuh bagian atas pintu. Tubuhnya kurus, dibungkus kain putih yang kotor dan basah. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan, senyumnya. Tipis. Lebar. Dan nggak manusiawi. Ibunya langsung mundur. "Ya Allah," bisiknya. Anak kecil di pelukannya mulai menangis. Tapi sosok itu nggak bergerak. Cuma berdiri. Menatap. Seolah menikmati ketakutan mereka. Tiba-tiba, dia menghilang. Sekejap. Tanpa suara. Ibunya langsung menarik napas kasar. "Kita harus keluar dari sini," katanya panik. Ayahnya langsung bangkit, walaupun masih gemetar. Mereka bertiga bergerak cepat ke ruang tengah. Tapi saat sampai di sana, mereka berhenti. "Rini."
Dia berdiri di tengah ruangan, membelakangi mereka. "Diam." "Rin," panggil ibunya pelan. Rini nggak menjawab. Pelan-pelan, dia menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, ibunya langsung terpaku. Wajah itu masih Rini. Cantik. Tapi, matanya kosong. Hitam. Dan senyumnya, sama seperti sosok tadi. "Ibu, kenapa baru pulang?" Suaranya lembut. Tapi ada dua nada. Seperti dua suara berbicara bersamaan. Ibunya mulai menangis. "Rin, kamu kenapa nak?" Rini memiringkan kepala. Gerakannya aneh. Kaku. Gak alami. "Aku gak kenapa-kenapa." Lalu dia melangkah maju. Satu langkah. Pelan. Tapi setiap langkahnya, lantai berderit. Seperti menahan sesuatu yang berat. Ayahnya langsung berdiri di depan. "Jangan dekat-dekat," teriaknya. Rini berhenti. Lalu, dia tertawa. Pelan. Tapi lama-lama, semakin keras. Dan suara itu, bukan cuma miliknya. Dari belakangnya, muncul lagi sosok perempuan itu. Perlahan. Seolah keluar dari bayangan Rini sendiri. Mereka berdiri berdekatan sekarang. Seperti satu kesatuan. Ia sudah membuka pintu. Suara itu menggema. Ibunya langsung memeluk anaknya erat. Maafin ibu, tangisnya pecah. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Dan saat itu, teror dimulai. Suara benda jatuh. Pecahan kaca. Langkah kaki berlari. Teriakan. Ayahnya mencoba membuka pintu depan. Tapi, gak bisa. Seperti dikunci dari luar. "Buka! Buka!" teriaknya panik. Dari dalam gelap, suara Rini terdengar lagi. Lebih dekat. "Ayah, jangan pergi." Lalu, duak. Suara keras. Ibunya menjerit. "Ibu!" Suara anak kecil itu menangis histeris. Dalam kegelapan itu, satu persatu suara menghilang. Digantikan oleh tawa pelan, panjang, dan penuh kepuasan. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah membawa sesuatu pergi, atau menutup sesuatu untuk selamanya. Dan di dalam rumah itu, semuanya sudah berakhir. Terlambat. Kata itu kayak masih menggantung di udara, bahkan ketika matahari mulai naik perlahan di atas desa. Pagi itu kelihatan biasa aja dari luar. Ayam berkokok, orang-orang mulai keluar rumah, suara sapu lidi gesek tanah. Tapi entah kenapa, ada satu hal yang bikin suasana terasa beda. Rumah Rini. Sepi. Terlalu sepi. Biasanya, pagi-pagi udah ada suara ibunya nyapu halaman, atau adiknya yang ribut minta sarapan. Tapi hari itu, gak ada apa-apa. Cuma diam. Dan diam itu, bikin gak enak. Sampai akhirnya, Bu Sarmi, tetangga sebelah, mulai ngerasa aneh. Tumben banget rumah itu masih tutup, gumamnya pelan sambil berdiri di depan pagar bambu. Dia melongok sedikit. Gak ada gerakan. Gak ada suara. "Rin?" "Bu?" panggilnya. Gak ada jawaban. Hatinya mulai gak tenang. Akhirnya dia manggil beberapa warga lain. "Coba deh, ini kok gak biasa." Beberapa orang datang. Pak RT juga ikut. Mereka berdiri di depan rumah itu, saling pandang. "Ada yang aneh," kata salah satu warga. Pintu depan tertutup. Tapi, gak dikunci. Pak RT pelan-pelan mendorong. Kreek. Pintu terbuka. Dan saat itu, hawa dingin langsung keluar dari dalam. Dingin yang bikin bulu kuduk langsung berdiri. "Masya Allah," bisik seseorang. Mereka masuk pelan-pelan. Ruang tamu berantakan. Kursi terbalik. Kaca pecah. Bekas seperti ada sesuatu yang
mengamuk. "Ini kayak habis kejadian," kata Pak RT pelan. Langkah mereka makin pelan. Degup jantung makin keras. Dan saat mereka masuk lebih dalam, seseorang menjerit. "Ya Allah!" Semua langsung menoleh. Di lantai, terbujur tubuh ayah Rini. Matanya terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Seolah dia melihat sesuatu di detik terakhir hidupnya. Di tubuhnya, ada serpihan kecil. Kain putih. Kotor. Menempel di kulitnya. Ini kain kafan," bisik salah satu warga gemetar. Belum selesai mereka mencerna itu. Teriakan lain terdengar dari dalam kamar. Di sini juga. Mereka berlari. Dan di sana, ibunya. Terbaring. Tubuhnya kaku. Wajahnya penuh air mata yang sudah mengering. Tangannya seperti mencoba melindungi sesuatu. Di dekatnya, adik Rini. Tubuh kecil itu tergeletak diam. Matanya terpejam. Tapi wajahnya seolah masih menyimpan ketakutan terakhir. Dan sama seperti yang lain, di tubuh mereka ada serpihan kain kafan. Banyak. Menempel. Seolah berasal dari dalam. Ruangan itu langsung dipenuhi tangis dan bisikan panik. "Ini bukan hal biasa. Ini kutukan. Panggil polisi, panggil siapa aja." Tapi di tengah kekacauan itu, seseorang sadar. "Rini mana?" Semua langsung diam. Saling pandang. "Iya. Rini mana?" Mereka langsung mencari. Setiap sudut rumah diperiksa. Kamar. Dapur. Belakang rumah. Kosong. Gak ada. Rini hilang. Tanpa jejak. Yang lebih aneh lagi, gak ada tanda-tanda dia keluar. Pintu dan jendela dari dalam. Seolah dia menghilang begitu saja. Hari itu desa langsung gempar. Polisi datang. Garis dipasang. Orang-orang berkerumun dari jauh. Tapi gak ada yang berani terlalu dekat. Karena dari dalam rumah itu masih terasa dingin. Dan bau aneh. Seperti tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk. Kabar menyebar cepat. Tentang satu keluarga yang mati mengenaskan. Tentang serpihan kain kafan. Dan tentang satu nama. Rini. Yang gak ditemukan. Tapi cerita belum berhenti di situ. Beberapa warga mulai ingat sesuatu. Dukun tua? Iya, yang di pinggir desa. Yang rumahnya dekat pohon besar itu. Mereka langsung ke sana. Tapi kosong. Rumah itu sudah gak ada penghuninya. Barang-barang masih ada. Tapi berantakan. Seolah ditinggal terburu-buru. Atau seolah gak pernah benar-benar dihuni. Yang tersisa cuma bau dupa dan dingin yang sama. Sejak hari itu, rumah Rini gak pernah dihuni lagi. Dibiarkan kosong. Pintu tertutup. Jendela gelap. Dan anehnya, kadang, malam-malam, masih ada yang lihat sesuatu. Bayangan di dalam. Sosok perempuan berdiri di jendela. Diam. Menatap keluar. Dengan senyum tipis. Beberapa orang bahkan bilang, mereka pernah lihat Rini jalan sendirian di ujung desa. Cantik. Sangat cantik. Tapi saat dipanggil, dia nggak menoleh. Dan saat orang itu mendekat, dia hilang. Seolah nggak pernah ada. Bisikan tentang susuk kain kafan mulai menyebar. Orang-orang mulai takut. Karena katanya, itu bukan sekadar ilmu, tapi perjanjian. Dan sekali pintu dibuka, gak ada jalan kembali. Sampai sekarang, gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah Rini masih hidup? Atau sudah mati?
Atau sudah jadi sesuatu yang lain? Yang jelas, kalau suatu malam kamu lihat seseorang yang terlalu sempurna, dengan senyum yang terlalu rapi, dan mata yang kosong, jangan terlalu lama menatap. Karena bisa jadi, itu bukan manusia lagi. Dan mungkin, dia sedang mencari keluarga berikutnya.